Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah bersama guru kita Bapak Kiai Syatari Abdul Rauf di pertemuan yang ke-21. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa niat taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, khususnya yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengar ilmu, siapkan catatan dan siapkan pertanyaan kepada beliau Bapak Kiai Syatari Abdul Rauf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk kembali mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Sebuah kitab yang terlalu ringkas tidak, tapi terlalu tebal juga tidak. Tapi ini kitab betul-betul sangat berharga bagi kita karena sesuai dengan namanya, kitab ini berisi Risalatul Mu'awanah, ya, catatan-catatan yang sangat membantu kita di dalam perjalanan kita menuju akhirat. Kitab ini disusun oleh beliau Syekh Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad 400 tahun yang lalu. Dan pagi ini Bapak Ibu, kita ingin mengulang sebenarnya akan makna dari kitab Risalatul Mu'awanah ini. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, kitab Risalatul Mu'awanah ini membantu kita untuk menemukan jalan-jalan menuju akhirat. Nah, karena itu bahasan kita hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa melihat akhirat dengan mata hati. Melihat akhirat dengan mata hati. Karena
bicara soal akhirat, Bapak Ibu, akhirat itu jauh atau dekat? Dekat. Sebelah mananya rumah yang kita tempati ini? Iya, akhirat itu dekat. Surga itu jauh atau dekat? Tapi kita masuk surga kapan? Nantinya nunggu kiamat. Padahal kiamat juga nggak tahu kapan. Nah, itu sebenarnya sangat tergantung memang ya Bapak Ibu, kita melihat akhirat dengan apa. Kalau kita melihat akhirat dengan mata kepala, ya nggak kelihatan, bahkan nggak tahu di mana, jauh, amat sangat jauh. Tapi kalau kita melihat akhirat dengan mata hati, maka sebenarnya saat ini juga kita sedang berada di alam akhirat. Kalau kita melihatnya dengan mata hati. Bicara akhirat kan ada dua tempat, surga, neraka. Surga itu sebenarnya wujud dari ridha Allah. Wujud dari ridha Allah, bukti dari ridhanya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, Allah sudah menyediakan tempat di akhirat nanti, yaitu surga. Neraka itu adalah wujud dari sukhtullah, wujud dari kemurkaan Allah. Berarti sebenarnya kalau bicara soal surga dan neraka, itu kan hakikatnya adalah ada pada ridha Allah dan sukhtullah. Nah, sementara kalau bicara soal ridha Allah itu bisa nggak dirasakan waktu kita masih di dunia? Bisa. Ya. Tapi ini kan hanya akan dirasakan kalau kita melihat akhirat, melihat surga itu betul-betul dengan mata hati. Jadi kalau dengan mata hati, kalau mau sekarang juga kita berada di dalam surga Allah. Apa wujud surga Allahnya? Ridhanya. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan tidak harus nunggu nanti di akhirat. Di dunia ini pun kalau kita mau, kita bisa merasakan ridha Allah. Dan sebenarnya Bapak Ibu, senikmat-nikmatnya orang di surga itu ketika ketemu bidadari, bukan. Ketemu makanan minuman lezat, bukan. Senikmat-nikmatnya kita di surga adalah pada saat Allah menyapa semua penghuni surga. Dan itu setelah para penghuni surga menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalam surga. Allah menyapa, bagaimana keadaan kalian wahai hamba-hambaku, ya Allah, terima kasih Engkau sudah berikan kepada saya kenikmatan yang memang tidak pernah kami rasakan ketika kami di dunia. Allah pun melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepada kalian kenikmatan yang melebihi kenikmatan yang sudah kalian rasakan. Kita dan para penghuni surga bertanya-tanya, ya Allah, nikmat apa lagi yang Kau ingin tunjukkan kepadaku yang nilainya melebihi nikmat yang sudah kami rasakan. Allah pun kemudian menyibak dirinya sehingga kita bisa melihat keindahan wajah Allah. Dan disitulah Allah menyampaikan satu kalimat yang membuat seluruh penghuni surga betul-betul merasakan kenikmatan yang segala-galanya. Jadi ketika Allah menyampaikan, wahai hamba-hambaku, ketahuilah aku ridha kepada kalian. Kalimat aku ridha kepada kalian itu akan dirasakan oleh para penghuni surga sebagai kenikmatan yang luar biasa, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Hal yang sama dengan penderitaan ahli neraka, dibakar sampai kepala mendidih. Itu ternyata tidak seberapa bila dibanding dengan penderitaan para penghuni neraka ketika mereka mendengar kalau Allah murka kepada mereka. Kata Allah murka kepada ahli neraka itu amat sangat menyakitkan.
ya, para ahli neraka melebihi sakitnya dibakar. Jadi yang membuat seseorang nyaman di surga itu ridho Allah. Yang membuat orang di neraka itu menderita karena kemurkaan Allah. Nah, padahal sekali lagi ridho Allah dan kemurkaan Allah sudah ada belum Bapak Ibu di dunia? Ada. Tapi sekali lagi itu hanya akan bisa dilihat dengan mata hati. Termasuk ridho Allah di dunia ini gak bisa dilihat kecuali dengan mata hati. Nah, bicara soal mata hati ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya memang menjadi sebuah keharusan ya. Kenapa? Siapapun tidak akan bisa melihat dan menemukan jalan menuju akhirat kecuali dengan mata hati. Siapapun tidak akan bisa melihat dan menemukan jalan menuju akhirat kecuali dengan mata hati. Jalan menuju akhirat itu namanya apa? Ridha Allah. Ya, ridha Allah. Itulah jalan menuju akhirat. Ya, namanya ridha Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita perlu lakukan selama kita hidup di dunia adalah menemukan dan mencari dan menemukan jalan menuju akhirat yang namanya ridha Allah. Sebab kalau orang sudah menemukan jalan bernama ridha Allah, ujungnya surga. Ujungnya adalah surga. Ya, kalau di dunia ya ujungnya adalah husnul khatimah. Nah, bicara soal mata hati, ya layaknya kita punya mata kepala, kita nanti akan menemukan mata hati itu juga ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Ya, sama seperti mata kepala. Ya. Jadi kalau diibaratkan soal mata hati itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti Bapak Ibu naik mobil, ya. Kacanya bening. Bisa melihat jalan ya Bapak Ibu. Yang kedua, kacanya udah agak ketutup hujan nih, jadi jalannya nggak kelihatan. Nah, yang kanan ini betul-betul ketutup. Kalau yang kedua tertutup kabut, ya, itu ada kemungkinan celaka nggak Bapak Ibu? Ada. Kalau yang gelap yang sebelah kanan, nggak cuma kemungkinan, pasti. Nah, maka sebenarnya sama ya dengan mata hati. Semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mata hati. Cuma ada orang yang mata hatinya jelas, terang, sehingga bisa membedakan jalan, bisa tahu ya ada polisi tidur, ada lubang atau ada apa. Tapi ada juga orang yang mata hatinya itu rabun. Rabun masih bisa melihat, masih, tapi jelas enggak, kabur. Nah, yang ketiganya mata hatinya buta. Kalau buta ya sudah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan hidup kita selama ini, ya, kira-kira mata hati kita masuk jenis yang mana ini Bapak Ibu? Jelas rabun atau buta? Kalau begitu kita coba tes mata hati dulu. Ini harusnya wilayahnya dokter mata ini. Tapi sayangnya nggak ada spesialis mata hati. Wah, kalau ada SPMH gitu, wah itu kayaknya banyak itu pasiennya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, caranya sederhana. Ini tes penglihatan mata mata hati. Bapak Ibu datang ke satu acara, ada makan-makan prasmanan. Pas giliran kita Bapak Ibu ngambil, ternyata lauknya telur balado tinggal 3. Padahal ini telur yang saya suka banget nih, lihat sambalnya itu bikin
Pas ngelihat telur baladonya tinggal 3, kita ngelihat ke belakang kita, ada 3 orang yang antri di belakang. Telur baladonya tinggal 3, di belakang kita ada 3. Pak Bu, pada saat itu kita ngelihat telur balado, mata hatinya jelas, rabun atau buta? Ada nggak yang kemudian ngambil? Nah, kalau ngambil satu berarti mata hatinya rabun. Kenapa rabun? Nggak mikir yang di belakang. Iya. Kalau ngambilnya 2, wah ini buta nih kalau ngambilnya 2. Tapi kalau kemudian kita memutuskan untuk tidak ngambil, nah itu berarti kita melihat telur balado ini betul-betul dengan mata hati yang jelas. Itulah cara kita mengetahui mata hati kita jelas, rabun atau buta. Bapak Ibu, semisal ini kan baru tes pertama nih. Kalau tes pertama katanya belum bisa dijadikan pegangan ya. Harus ada tes kedua ya untuk scan opinion. Mudah-mudahan tes yang kedua nggak sesuai, jadi iya, rambutnya nggak jadilah jelas. Nah, katakanlah qadarullah Bapak Ibu, oleh Allah dikasih rezeki yang banyak. Biasanya orang kalau rezekinya banyak, yang butuh banyak nggak? Banyak. Ada orang ya pinjam Bapak Ibu, ya hutang. Maka Bapak Ibu pun kemudian memberi hutang ke orang itu. Ya, ke orang itu. Tapi umumnya orang katanya ya janji tinggal janji, nggak bayar-bayar Pak. Di WA nggak dibalas, bahkan diblokir gitu. Dan sampai satu saat kita ngelihat beliau Bapak Ibu di satu acara. Kita ngelihat beliau, ngelihat orang yang berhutang ke kita, yang ditagih nggak bayar. Kita ngelihat betul beliau. Nah, waktu kita ngelihat beliau itu pakai mata hati yang jelas, rabun atau buta? Nah, tinggal nanti Pak Bu, kalau kemudian kita ketemu dengan beliau di satu acara, Bapak Ibu menghindar atau parani? Parani, ini dia orangnya yang berhutang, ditagih nggak mau bayar, nggak jelas itu. Parani, dan kemudian ditagih di depan umum. Iya, dibilangin juga orang sekelilingnya kan dengar. Nah, kalau ini yang dilakukan berarti beliau ini mata hatinya buta. Ya, karena dia mempermalukan orang lain. Ya. Tapi kalau kemudian tetap ditemui dan bisik-bisik gitu ya, tapi dengan suara yang agak nggak enak gitu ya, nagih kan hak. Kalau saya nagih betul hak gitu. Tapi kalau dengan cara seperti itu kayaknya ya rabun. Kalau betul kita melihat beliau dengan mata hati yang jelas, begitu kita melihat beliau, apa yang kita lakukan? Menghindar. Loh, kok menghindar? Kan saya tagih dia nggak bayar-bayar, kok malah menghindar? Iya, karena semua orang pasti tahu kalau punya hutang, ketemu dengan yang menghutangi dan lama nggak bayar, itu rasanya punya muka nggak ketemu dengan yang menghutangi? Kan rasanya malu. Dan itulah yang dilakukan oleh beliau Imam Abu Hanifah. Ya kan, beliau ulama mujtahid, kekasih Allah, ya kaya. Jadi yang hutang banyak. Apa yang beliau lakukan setiap kali ketemu dengan orang yang berhutang kepada beliau? Menghindar. Ada orang yang sepertinya niteni dan kemudian nanya, Imam, kenapa kok menghindar? Itu ada orang yang berhutang ke saya. Loh, kenapa menghindar? Saya tidak ingin dia malu ketemu saya. Saya tidak ingin beliau malu ketemu saya.
Berarti beliau melihat orang yang berhutang kepada beliau dengan mata apa? Mata hati yang jelas, bukan mata hati yang ragu. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang menjadi penting bagaimana kita memiliki mata hati yang jelas, bukan mata hati yang rabun, apalagi mata hati yang buta. Nah, ini yang ingin kita bahas. Bagaimana caranya kita bisa melihat hidup ini seutuhnya dengan mata hati. Mata hati yang jelas, bukan mata hati yang rabun, apalagi mata hati yang buta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kucing tetangga buang kotoran di halaman rumah kita. Kita melihat kotoran kucing itu pakai mata hati yang mana? Yang buta ya. Tetangga ini gimana? Padahal kalau pakai mata hati yang jelas, kucing itu dia memilih, ya, memilih buang kotoran di halaman rumah Bapak Ibu, karena kucing pengen apa? Pengen mengantarkan Bapak Ibu ke surga. Lah, betul nggak Bapak Ibu? Betul? Cukup dengan apa? Ikhlas, sabar, menerima, tidak menyalahkan kucing dan yang punya. Nah, itu sudah jadi surga belum sebenarnya? Iya. Iya. Ibu, bapak ridho nggak sama kucing yang buang kotoran di halaman rumah kita, kucing tetangga? Kalau tidak ridho, Bapak Ibu tahu yang menciptakan kucing siapa? Kalau nggak ridho sama kucing, berarti sama dengan tidak ridho sama yang menciptakan. Karena itu kalau orang betul-betul melihat hidup ini dengan mata hati, itu selalu insya Allah apa yang dia lakukan itu berdasarkan keputusan yang tepat, sesuai dengan apa yang dia temukan dengan mata hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ya ada orang buta jalan, itu bisa masalah nggak? Ya, seperti yang kita lihat, itu kan bisa dibayangkan ya, gara-gara dia buta mata jalan terus, akibatnya ya, jatuh, dia masuk. Nah, resikonya kalau sudah masuk ya tenggelam. Ya, tapi ini kan buta mata ya, yang mati cuma raga. Tapi kebayang kalau seandainya buta mata hati, ya, dia akan masuk ke dalam lubang, isi lubangnya bukan air, isi lubangnya adalah api neraka. Ya, inilah tempat yang disediakan untuk orang-orang yang membiarkan mata hatinya buta. Jadi kebayang ada orang yang kebelasuknya ke na'udzubillah. Dan ini yang sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah kepada kita di surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi yang membuat orang celaka itu bukan karena buta mata, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Itulah yang disebut dengan buta mata hati. Jadi kalau orang ya, mata hatinya buta, itu sudah wala'iyadzubillah. Ya, berat sekali kalau seandainya sampai ada orang yang mata hatinya buta, ya, dibiarkan dalam keadaan buta. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Bahkan kalau bicara buta mata, ya,
sebenarnya banyak kelebihan dan keuntungan yang diperoleh. Tapi kalau sudah buta mata hati, nah itu yang nanti akan menjadi masalah yang sangat berat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita ingin fokus pada bagaimana ya, kita betul-betul menggunakan mata hati ini. Ya. Jadi mata hati itu Bapak Ibu yang selalu terbuka akan membuat siapapun merasakan nikmat manisnya kebaikan dan merasakan pahit busuknya keburukan. Ini salah satu yang pasti akan dirasakan oleh siapapun yang melihat hidup ini dengan mata hati. Jadi dia akan merasakan nikmat manisnya kebaikan dan merasakan pahit busuknya keburukan. Dan ini hal yang sangat logis, sangat rasional, sangat bisa diterima. Bahwa orang kalau menggunakan mata hatinya, maka dia akan merasakan nikmat manisnya kebaikan. Jadi ngelihat sholat itu kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Melihat sujud itu sesuatu yang amat sangat menarik. Tapi sebaliknya orang yang melihat hidup ini dengan mata hati, melihat yang buruk, ya nggak tertarik, nggak suka, nggak senang. Ya, kenapa? Karena memang dia betul-betul melihatnya dengan mata hati. Dan kita katakan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa diterima, ma'qul, ya, rasional. Sebagaimana kalau seandainya ya, kita menganalogikannya dengan mata kepala dulu, ya. Dengan mata kepala. Jadi ini kita menggunakan melihat pakai mata kepala. Dan setelah itu nanti kita akan melihat pakai mata hati. Ini kalau kita melihat buah ini pakai mata kepala, terus kita ditanya ini buah apa Bapak ini? Jeruk. Kita bisa menyebut jeruk karena apa? Melihat. Kalau nggak ngelihat kan ya nggak tahu. Ya. Nah terus kita ditawari jeruk. Ya. Kita ditawari jeruk kanan dan kiri. Kalau kita ngelihat yang kanan, ini jeruk apa Bapak Ibu? Segar. Kita tahu karena kita melihat. Yang kiri busuk. Ya, kita juga tahu sekali lagi karena kita melihat. Nah kalau soal rasa, jeruk segar rasanya enak, jeruk busuk rasanya jeruk segar rasanya manis, jeruk busuk rasanya pahit. Sehingga kalau kita diminta memilih, ya, kita memilih yang mana? Ini karena mata kepala kita bisa melihat dengan jelas. Kita jelas memilih jeruk yang segar dan menolak jeruk yang busuk. Tapi ini kan mata kepala. Nah sekarang mata hati, ya, mata hati. Ada kiri, ada kanan. Yang kiri orang apa? Pasif. Yang kanan ada gosip. Itu baik atau buruk? Buruk. Rasanya nah ini kalau sampai ada orang yang mengatakan rasanya enak, berarti dia buta mata hati. Tadarus, baik. Rasanya enak. Tapi dibanding rasani lebih enak mana? Enak rasa. Ya, jadi kalau kita sudah melihat fenomena-fenomena seperti ini, kadang kemudian kita lihat diri kita, ya Allah, berarti mata hati saya tidak bisa melihat dengan jelas. Sebab bicara soal gosip kan sudah jelas ayatnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Iya. Ingkang ngendikan sinten menika Bapak Ibu? Kita percaya dengan Allah? Percaya. Percaya dengan firman-Nya? Percaya.
Kalau betul kita percaya iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, sebenarnya ayat ini sudah cukup belum untuk membuat kita tidak berani ngegosip? Sudah cukup belum Bapak Ibu? Sudah. Allah yang melarang. Itu sudah cukup untuk membuat orang nggak berani ngegosip. Tapi faktanya ada yang berani. Nah karena itu Allah kemudian lanjutkan ayatnya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian suka makan daging saudaranya yang telah mati? Ini yang menyampaikan pemberitahuan ini siapa? Allah. Berarti pertanyaan dari Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, ini bagi kita memberikan pengertian kalau gosip itu bukanlah berbagi informasi, tapi berbagi bangkai saudaranya sendiri. Betul Bapak Ibu? Nah, tambahan ayat ini itu sudah cukup belum bagi kita untuk membuat kita menjadi orang yang tidak suka dengan gosip? Harusnya sudah cukup belum Bapak Ibu? Sudah. Tapi ada nggak orang yang tetap ngegosip? Berarti dia melihat ayat ini dengan mata hati yang buta. Masih sedang, padahal Allah sudah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Ya. Terus kalau begitu siapa yang bisa melihat gosip itu seperti berbagi bangkai? Tidak ada yang lain kecuali mereka yang melihat gosip dengan mata hati. Jadi kalau kita betul-betul ngelihat orang ngegosip pakai mata hati Bapak Ibu, dan jelas mata hati, itu aslinya mual Bapak Ibu. Mual. Kenapa? Karena seperti kita ngelihat ada orang yang sedang makan gulai daging kaki orang. Kalau bareng-bareng berbagi, wah itu kan mual kita. Jadi kalau sampai nggak mual berarti tandanya apa Bapak Ibu? Kalau nggak rabun ya buta. Kalau nggak rabun ya buta. Sebab kalau mata hatinya betul-betul bisa melihat, tapi kan gosip soalnya dikemas dalam kemasan yang lewat acara apa gitu. Bapak Ibu, mata hati itu nggak bisa dibohongi. Seperti apapun kemasan, kalau tahu itu kotoran ya tetap aja ya kotoran. Sama seperti semisal, ini cuma semisal aja Bapak Ibu, ada orang menyuguhkan kotoran sapi masih hangat, ditaruh di piring, kemudian dikasih topping. Kalau orang tahu itu kotoran sapi, jadi tertarik atau tetap mual? Itu kan sangat tergantung sejauh mana ketajaman mata. Dalam hal ini adalah mata hati. Nah karena itu penting sekali ya, fungsi mata hati ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, karena mata hati yang selalu terbuka akan membuat siapapun melihat apapun yang ada dalam hidup ini sebagai kesempatan beramal baik. Jadi secara otomatis orang kalau mata hatinya ya tajam, mata hatinya jelas, dia akan selalu melihat apapun yang ada dalam hidup ini sebagai kesempatan beramal baik ya, kesempatan beramal baik. Ya, contoh sederhana, kita dihina orang, ada kesempatan beramal baik nggak Bapak Ibu? Ada. Apa? Sabar, ikhlas, memaafkan, mendoakan. Tapi pada saat yang sama ketika kita dihina orang, ada nggak kesempatan berbuat buruknya? Ada. Apa kesempatan berbuat buruknya? Mangkal, marah, membalas.
Dua-duanya datang dalam waktu yang bersamaan. Pertanyaannya, ketika kita dihina orang, Bapak Ibu, ketika kita dihina orang, itu yang kelihatan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Itu kan tergantung sejauh mana kita melihat penghinaan itu betul-betul dengan mata hati yang terbuka. Sejauh mana kita melihat kehidupan ini betul-betul dengan mata hati yang terbuka. Kalau betul-betul terbuka, apapun akan dijadikan sebagai kesempatan beramal baik. Bapak Ibu dapat rezeki 10 juta. Bapak Ibu ngelihat rezeki uang 10 juta itu pakai mata apa? Kalau betul kita melihatnya dengan mata hati, apa yang kita lakukan dengan uang 10 juta itu? Sedekah. Sedekahnya berapa? Itu kan bergantung pada sejauh mana kita punya mata hati yang tajam. Nah, impactnya nanti Bapak Ibu, konsistensi seseorang di dalam menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal baik. Jadi kalau orang melihat apapun pakai mata hati, kan dia akan konsisten. Konsisten menjadikan apapun sebagai kesempatan beramal baik, akan menjadikan dirinya berhak untuk mendapat gelar yang sangat terhormat, gelar yang pasti siapapun yang mendapatkan gelar ini, dia akan masuk surga. Apa gelarnya? Gelarnya adalah KHN. Apa gelar KHN? Khairun nas, sebaik-baik nas. Dan ini gelar terhormat. Sebanyak apapun orang punya gelar, tapi kalau dari sekian banyak gelar itu nggak ada gelar KHN-nya, gelar apapun tidak ada artinya. Ya, gelar apapun tidak ada artinya kalau di situ tidak ada gelar KHN, tidak ada gelar khairun nas. Kalau tidak ada gelar khairun nas kan berarti dia bukan sebaik-baik manusia. Kalau dia bukan sebaik-baik manusia, gelar yang panjang itu manfaat nggak? Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nggak punya gelar apapun kecuali hanya satu gelar KHN, wah itu sudah nikmat luar biasa. Dan gelar KHN ini tidak akan bisa diperoleh kecuali kalau kita mau menjalani hidup ini dengan mata hati. Ya, dengan mata hati. Karena hidup ini sekolah. Hidup ini sekolah kehidupan. Bayangkan ada anak sekolah, Bapak Ibu, setiap kali dia datang ke kelas matanya merem. Tidur maksudnya, ngantuk gitu. Dia dapat apa selama di kelas? Nggak dapat apa-apa. Hal yang sama ya, dengan orang di sekolah kehidupan ini, mata hatinya rabun, mata hatinya buta, ya udah, dia tidak mendapat apa-apa dari kehidupan ini. Dia tidak akan mungkin bisa menjadi khairun nasi. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita bisa katakan menjadi khairun nasi adalah keniscayaan hidup bagi siapapun yang melihat apapun dengan mata. Keniscayaan hidup bagi siapapun yang melihat apapun dengan mata hati. Dia pokoknya melihat apapun dengan mata hati. Kita kalau ngelihat ya kadang dalam kehidupan ini di lampu merah ada manusia silver, ya, kita melihatnya pakai apa Bapak Ibu? Itu sebenarnya menjadi ujian tersendiri bagi kita, sejauh mana kita memanfaatkan mata hati untuk melihat apapun yang ada dalam hidup. Jadi tidak hanya melihat pakai mata kepala, tapi sejauh mana kita melihatnya pakai mata. Kalau melihat pakai mata hati, yang baik akan jadi kebaikan, yang buruk tetap akan menjadi kebaikan. Kalau senang akan jadi kebaikan, kalau susah akan jadi kebaikan. Apapun akan jadi kebaikan bagi orang-orang yang melihat hidup ini dengan mata.
Dan ini pula sisi lain kalau kita betul-betul melihat hidup ini dengan mata hati, Bapak Ibu, kita akan sadar betul bahwa hidup ini tidak akan pernah lepas dari 3 sosok. Kita pernah sampaikan 3 sosok yang tidak akan mungkin lepas dari kehidupan kita. Siapa? Allah, diri sendiri, dan sesama. Ini kalau betul kita pakai mata hati, ya kita nggak bisa menolak ya, kenyataan bahwa selama saya hidup, ya, saya akan selalu berhubungan dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Kita tidak akan mungkin bisa hidup tanpa Allah, tanpa diri sendiri, dan tanpa sesama. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan mata hati, dikaitkan dengan gelar KHN ya, gelar Khairun Nas, maka nanti ini bagian kedua dari sesi pertemuan kita hari ini, bicara tentang Khairun Nas, maka kita akan menemukan Khairun Nas itu ada di 3 sisi. Khairun Nas dalam pandangan Allah, Khairun Nas ya, dalam pandangan diri sendiri, dan Khairun Nas dalam pandangan sesama. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa menjadi Khairun Nas ya, dalam pandangan Allah? Sekali lagi, ini modalnya mata hati. Kita pasti akan menjadi Khairun Nas dalam pandangan Allah kalau betul-betul kita melihat hidup ini dengan mata hati. Khairun Nas dalam pandangan Allah disebutkan oleh Nabi ya, dalam hadis yang oleh beliau, hadisnya diawali dengan Khairun Nas, yang artinya sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Kata Nabi, aqra'uhum lil Qur'an, yang paling baik, paling banyak membaca Quran ya. Wa afqahuhum fi dinillah, yang paling memahami agama Allah, dan wa atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi ini Khairun Nas dalam perspektif Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikaitkan dengan kita dan Allah. Ada 3, aqra'uhum lil Qur'an, wa afqahuhum fi dinillah, wa atqahum lillah. Ini Khairun Nas dalam pandangan Allah. Ada 3. Yang pertama, aqra'uhum lil Qur'an, yang paling baik dan paling banyak membaca Al-Quran. Ukurannya apa? Paling baik dan paling banyak, ukurannya adalah semangat. Semangat di dalam berquran. Jadi kalau ada orang yang dia baca Quran cuma 1/4 juz, tapi beliau baca Quran 1/4 juz ini di tengah-tengah padatnya waktu beliau. Jadi beliau punya sekian banyak kegiatan yang semuanya baik ya, ada ngajar, ada nolong orang ya. Dia harus mengunjungi saudaranya yang sakit, sehingga dalam sehari dia hanya bisa baca Quran 1/4 juz. Itu pun pakai nyuri-nyuri waktu. Nah, di sisi yang lain ada orang yang punya waktu luang, yang kalau dia gunakan waktu luang itu dia bisa baca Quran 2 juz, tapi dia baca Qurannya cuma 1 juz. Mana yang sebenarnya paling banyak bacaan Qurannya? Yang 1/4 juz. Karena yang dilihat adalah semangat. Paling baik bacaan Qurannya, ini ukurannya juga semangat, yakni semangat belajar memperbaiki bacaan Quran. Semangat di dalam memperbaiki bacaan Quran, walaupun mungkin nggak bisa-bisa, tapi kalau dia terus semangat, sebenarnya ya, dia lebih Khairun Nas bila dibanding dengan orang yang bacaan Qurannya sudah merasa baik tapi nggak mau belajar. Saya mungkin pernah cerita, ada santri kami waktu beliau baru datang ya, nyantri, itu bacaan Qurannya 0.
Jadi kalau di tempat kami, kalau seleksi santri itu tidak dilihat dari prestasi, tidak dilihat dari bacaan Quran, tapi lebih dilihat dari kesiapan mental menjadi santri. Jadi dalam soal kapasitas itu beragam. Ada yang bahkan sudah hafal 30 juz, ada yang bacaan Qurannya sudah bagus, tapi ada yang betul-betul nol. Nah, santri yang ingin saya ceritakan ini bacaan Qurannya nol. Kita katakan nol karena waktu masuk ke pesantren yang mulai belajar itu beliau sampai tidak bisa membedakan mana huruf ta, mana huruf ba. Jadi kan nol. Tapi beliau itu semangat sekali belajar Quran. Jadi kalau sudah pelajaran tahsin itu kelihatan semangatnya. Disuruh ngulang, ya beliau ngulang-ngulang terus. Dan tidak hanya ketika pelajaran tahsin, seselesainya tahsin pun beliau ngulang-ngulang sendiri, makhraj, panjang pendek. Sehingga ya kalau itu biasa menjelang subuh ada santri yang teriak-teriak, ya beliau ya di lantai 3, lantai jemuran. Jadi ya nggak terlalu ngeganggu ya, tapi kedengaran. Ya Allah, itu anak semangat sekali. Sampai sudah lewat masa sekian, teman-temannya sudah jilid gharib, beliau baru jilid 2. Nah, karena itu kita kemudian mengadakan acara khusus Quran kan. Kita bawa santri keluar 2 hari 2 malam khusus Quran, yang memperbaiki bacaan Quran. Santri yang baru jilid 2 itu juga ikut. Ya, beliau menunjukkan semangatnya sampai pas malam kedua. Beliau tengah malam, Bapak Ibu yang lain sudah tidur, beliau ngulang-ngulang ya jilid 2 itu. Nah, qadarullah pas beliau sedang ngulang-ngulang, hujan deras turun. Beliau kemudian hujan-hujanan. Bukan karena pengen mendinginkan kepala. Bukan. Tapi beliau punya keyakinan kalau hujan itu membawa rahmat, membawa berkah dari Allah. Kan doanya Allahumma shayyiban. Nah, ya, hujan ini pasti membawa manfaat. Jadi sambil hujan-hujanan itu beliau kemudian mengadu ke Allah, ya Allah, sambil berlinang air mata. Ya Allah, kalaulah saya lama belajar Al-Quran, dan beliau lama kan bukan karena malas, dia semangat, tapi faktanya lama. Saya lama belajar Quran ini gak bisa-bisa, sementara teman saya ya sudah laju jilid gharib, saya masih di jilid yang kedua. Saya lama belajar Quran ini. Engkau ridho kepada saya ya Allah, Engkau ridho kepada saya, saksikan aku pun ridho kepadamu ya Allah, saksikan aku pun ridho kepada. Gak apa-apa ya Allah, saya lama belajar Quran ini gak apa-apa, yang penting engkau ridho. Kalau engkau ridho, aku pun juga ridho. Ini kalau lihat keadaan si santri ini, kira-kira sudah jadi khairun nas di hadapan Allah belum? Sudah ya, sudah jadi khairun nas. Aqra'uhum lil Qur'annya itu sudah betul-betul kelihatan nyata. Nah, sepertinya Allah juga terenyuh, terharu, sehingga ya sejak peristiwa itu beliau juga heran, kok jadi lancar belajar Qurannya, jadi gampang belajar Qurannya, bisa ngejar teman-temannya yang lain, sehingga sampai lulus itu bacaan Quran beliau sudah bagus. Ya, begitu sudah pulang kembali ke kampung, beliau sekarang kerjaannya jalan-jalan, Bu, dari kota ke kota. Bukan untuk plesir, tapi untuk mengajarkan. Inilah khairun nas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan semua kenyataan hidup. Iya, ridho dengan semua kenyataan hidup. Iya. Jadi tetap semangat tahsin, Ibu. Walau sama guru tahsinnya belum boleh pindah. Belum boleh pindah. Ada santri 6 bulan itu Al-Fatihah nggak pindah-pindah. Tapi ya sekarang jadi Qurannya fasih betul beliau. Nah, yang kedua adalah wa afqahuhum fi dinillah, yang paling dalam pengetahuan agamanya. Nah, kalau ini ukurannya apa Bapak Ibu?
ukurannya juga semangat belajar agama. Ya, semangat belajar agama. Karena sekali lagi Allah tidak melihat hasil, tapi yang dilihat adalah kesungguhan. Dan yang terakhir, wa atqahum lillahi, yang paling takwa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kita kalau betul-betul menjalani hidup dengan mata hati, kita pasti akan menjadi khairun nas dalam pandangan Allah. Bapak Ibu, kita kalau ngelihat Quran itu pakai mata hati atau mata kepala? Kan baca Quran kita mesti harus ngelihat Quran. Itu pas ngelihat Quran pakai mata hati atau mata kepala? Ada nggak yang waktu ngelihat Quran baru 5 menit huruf Qurannya sudah mulai kabur? Itu karena melihatnya pakai mata kepala, nggak pakai mata hati. Kalau pakai mata hati, tidak ada huruf yang lebih indah kecuali rangkaian huruf yang ada di dalam Al-Quran. Itu udah kelihatan indah sekali. Tidak ada juga suara yang lebih menyentuh melebihi suara Al-Quran. Itu kalau kita mendengar ya suara Quran dengan telinga hati. Jadi ya semuanya kembalinya kepada sejauh mana hati. Jadi ini khairun nas ya dalam pandangan Allah, pakai mata hati. Ini hadisnya ya, mohon dihafal karena insya Allah keluar dalam ujian. Nah yang kedua, khairun nas untuk diri sendiri ya, wujudnya apa? Kata Nabi, khairun nasi. Ada hadis yang juga diawali dengan khairun nasi. Apa khairun nasinya? Ahsanuhum, yang paling baik di antara mereka. Paling baik apanya? Khuluqan, akhlak. Jadi kita akan menjadi khairun nas untuk diri kita sendiri kalau kita ahsanuhum khuluqa, memiliki akhlak yang baik. Dan memang kalau kita lihat orang-orang yang akhlaknya baik, Bapak Ibu, orang yang akhlaknya baik itu dia baik ke siapa? Kalau ada orang yang akhlaknya baik, yang pertama kali mengambil keuntungan dari akhlaknya yang baik itu siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini batasan orang yang berakhlak baik. Yang ini nyata butuh mata hati. Karena orang yang berakhlak baik adalah orang yang selalu memandang apapun yang ada dalam hidup ini sebagai keberuntungan untuk diri. Inilah orang yang akhlaknya baik. Jadi dia melihat apapun dalam hidup ini sebagai keberuntungan. Sebagai keberuntungan. Sebagai contoh, ini nanti akan menjadi sinyal ya. Kita masuk yang mana ini Bapak Ibu? Ibu semisal ya punya suami yang sangat sabar. Ibu seneng gak Ibu? Seneng ya Bu ya. Yuk seneng lah punya suami yang sabar. Bu, kalau Ibu seneng punya suami yang sabar, berarti Ibu belum menjadi khairun nas untuk diri Ibu. Kalau suami punya istri yang sabar, seneng gak Pak? Seneng ya. Nah ini berarti kita melihat fenomena sabarnya orang tidak dengan mata hati. Kalau pakai mata hati malah kebalikannya ya. Sebab kalau kemudian kita dalami, istri punya suami yang sabar ya, terus dia seneng, apa keuntungan yang diperoleh oleh istri yang suaminya sabar? Yang pasti untungnya siapa? Istrinya. Apalagi kalau suami sabar, itu kan berarti sabar menghadapi istrinya.
Nah, kalau sabar menghadapi istrinya, berarti istrinya rewel. Yang itu keuntungan atau kebuntungan sebenarnya? Kebuntungan. Jadi memang kadang Bapak Ibu ada kesimpulan yang berbeda ya, antara orang yang melihat apapun dengan mata hati dan melihat tidak dengan mata hati. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat apapun yang ada dalam hidup ini sebagai keberuntungan. Ya. Kalau Bapak Ibu senang, itu keuntungan nggak dalam hidup? Keuntungan. Kalau susah? Susah itu keuntungan atau kerugian? Nah, itu yang sangat tergantung melihatnya pakai mata apa. Ya. Karena kalau pakai mata hati Bapak Ibu, hidup manusia itu kan tidak akan pernah lepas dari susah dan senang. Susah dihadirkan agar kita merasakan nikmatnya sabar, senang dihadirkan agar kita merasakan bahagianya syukur. Berarti sebenarnya keuntungan itu ada pada senang susahnya atau pada sabar syukurnya? Ya, keuntungan itu bukan pada senang susahnya hidup, tapi sejauh mana susah membuat kita sabar, senang membuat kita syukur. Jadi keuntungan dalam senang adalah syukur, keuntungan dalam susah adalah sabar. Jadi kalau orang susah nggak sabar, ya buntung. Orang senang nggak syukur, ya sama dia buntung. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, sekarang mana yang keuntungannya lebih besar, di dalam susah atau di dalam senang? Nah, ini kan lagi-lagi butuh mata hati. Ya, butuh mata hati. Karena di dalam susah Bapak Ibu, siapapun akan lebih mudah dan lebih banyak menemukan kesempatan beramal baik bila dibanding saat senang. Dapat rezeki kita senang. Apa amal baik yang kita bisa lakukan ketika kita dapat rezeki? Sedekah. Tapi kita kehilangan uang, susah. Ada nggak kebaikan yang kita bisa lakukan waktu kita kehilangan uang? Apalagi kehilangannya karena ketipu. Itu kan ada kebaikan bernama ikhlas, ridho, sabar, memaafkan, mendoakan. Yang itu kalau ditimbang, besar gak pahalanya? Dan besok nanti di akhirat, kira-kira orang yang ketika ditipu, dia memilih ikhlas, sabar, ridho, memaafkan, mendoakan, kira-kira masuk ke mana? Surganya kelas tinggi. Siapapun yang masuk surga karena kesabarannya, itu pasti surganya surga kelas tinggi. Ya, surga VVIP yang sangat boleh jadi Bapak Ibu juga setengahnya kayak nggak percaya. Ini kayaknya malaikat salah dia memasukkan saya. Masa saya dapat surga semewah ini? Karena agak tahu diri nanya sama malaikat. Kata malaikat, loh Bu, Ibu masih ingat nggak waktu dulu kena tipu? Oh iya ingat. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya saya ikhlas, saya sabar, ya, saya menerima, saya doakan, saya maafkan orang yang menipu saya. Apa kata malaikat? Lah itu dia. Amal Bapak, amal Ibu itulah yang membuat Bapak Ibu ada di sini saat ini. Pada saat itu Bapak Ibu akan menyampaikan apa? Untung dulu saya di dunia kena tipu. Betul Bapak Ibu? Berarti ditipu itu kerugian atau keuntungan? Ditipu itu keuntungan. Untung saya dulu kena tipu. Coba kalau nggak kena tipu, nggak jelas. Tapi kita hanya akan bisa menerima bahwa ditipu itu keuntungan kalau kita melihat ditipu dengan mata hati. Kalau nggak pakai mata hati ya tetap itu kerugian.
Ya, ya grogi. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu beramal saat susah memiliki nilai yang lebih tinggi bila dibanding beramal baik saat senang. Ya. Makanya istri punya suami yang baik, kalau istrinya berlaku baik, ada nilainya? Ada. Nilainya besar atau kecil? Ya. Istri berlaku baik kepada suaminya yang baik, ada nilainya? Ada. Iya. Sementara ada istri punya suami yang gak baik, ya kan susah pasti istri ini. Tapi istri ini tetap memilih berlaku baik kepada suaminya. Ada nilai? Ada. Mana yang nilai kebaikannya lebih tinggi? Ke suami yang baik atau suami yang gak baik? Yang gak baik kan? Berarti kesimpulannya siapa istri yang lebih beruntung? Inilah bukti bahwa kita hanya akan menghasilkan kesimpulan hidup yang sesuai dengan hidup itu sendiri kalau kita melihatnya dengan mata hati. Terakhir, ya, khairun nasi kepada sesama. Kalau ini hadisnya banyak yang sudah hafal nih. Khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain. Yang paling banyak manfaatnya, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini batasan khairun nas, kepada sesama. Hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Dan untuk bisa khairun nas anfa'uhum linnas, ini jelas harus pakai mata hati. Tanpa mata hati, orang tidak akan bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai bukti, kita semua pasti ingin hidup kita manfaat buat orang lain, betul? Kalaulah kita punya rumah, rumah kita ada halaman, kan kita ingin halaman rumah kita manfaat untuk orang lain. Betul Bapak Ibu? Kalau betul, tetangga kok buang sampah daun kering ke halaman rumah kita, berarti halaman rumah kita manfaat nggak buat tetangga? Cuma pertanyaan, kita senang atau mangkal? Itu sangat tergantung pada sejauh mana kita melihat tetangga buang sampah ke halaman rumah kita itu pakai mata yang mana. Kalau pakai mata kepala, dia buang sampah. Tapi kalau pakai mata hati, beliau buang apa? Buang pahala. Betul nggak? Beliau buang pahala ke rumah kita. Nah, kalau buang pahala senang atau susah? Rumah jadi senang. Tapi sekali lagi, ini kalau kita mau melihatnya pakai mata hati. Sebenarnya manusia ini kadang aneh Bapak Ibu. Nah, salah satu yang aneh itu, kita juga tidak habis pikir kenapa ya manusia bisa seperti ini. Jadi ada satu kata dalam kehidupan manusia Bapak Ibu. Satu kata ini betul-betul kata yang kalau kita mau pegangi, kita pasti akan menjadi orang yang mulia. Karena memang kata ini sangat memuliakan. Ya, satu kata ini sangat memuliakan manusia. Ya, sangat meninggikan derajat manusia. Tapi anehnya, hampir semua manusia benci dengan satu kalimat ini. Padahal kalimat ini kalimat yang hadir untuk memuliakan kita. Ya, hadir untuk meninggikan derajat kita. Tapi kita membencinya. Kita membencinya. Jadi kita bisa bayangkan ada orang yang pengen memuliakan kita, pengen meninggikan derajat kita, kita benci. Aneh gak Bapak Ibu? Dan itu yang terjadi pada diri kita. Satu kata. Apa satu kata itu? Dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Pak Bu, kalau kita dimanfaatkan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, kita orang terhina atau orang mulia? Betul. Kita orang mulia karena kita dimanfaatkan. Tapi rata-rata orang dengan kata dimanfaatkan itu senang atau benci? Oh, benci. Kita cuma dimanfaatkan. Gak suka dengan kata dimanfaatkan. Padahal Bapak Ibu, tidak ada cara untuk menjadikan diri kita khairun nas bagi sesama.
adalah membiarkan diri kita dimanfaatkan siapapun. Sebab kalau kita tidak membiarkan orang lain memanfaatkan kita, berarti kita manfaat nggak bagi orang lain? Enggak. Kita tidak mengizinkan diri kita dimanfaatkan orang lain, ya otomatis orang seperti ini tidak akan pernah manfaat. Karena memang ini satu-satunya cara mudah menjadikan kita khairun nas adalah kita membiarkan siapapun memanfaatkan kita, membiarkan diri kita dimanfaatkan oleh orang lain. Dan sebagai penutup, alam ini kadang dihadirkan oleh Allah dengan misi-misi khusus. Nah, salah satunya ada alam yang Allah ciptakan yang sepertinya punya misi agar kita bisa menjadi khairun nas, anfa'uhum linnas, menjadi orang yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Allah kirimkan untuk kita sosok yang kalau kita mau belajar betul sama beliau, kita pasti akan menjadi anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Siapa itu Bapak Ibu? Ada lain adalah beliau. Kelapa. Ada buahnya? Ada, namanya ya buah kelapa. Buah kelapa itu manfaat nggak Bapak Ibu? Siapa yang paling merasakan manfaat buah kelapa ini? Warung Padang. Betul? Itu warung Padang kalau nggak ada buah kelapa udah langsung berubah jadi warung peteng. Tutup. Nah kalau tutup kan ya hilang padangnya. Dan mari kita lihat bagaimana cara manusia memanfaatkan buah kelapa. Cara manusia memanfaatkan buah kelapa. Pertama, manusia akan apa? Petik. Ya, cara metiknya diapakan? Dipelintir. Enak kan dipelintir? Enggak. Habis dipelintir terus diapakan? Dijatuhkan. Jatuhnya juga ke aspal, kan sakitnya bukan main. Setelah jatuh terus dikupas. Kayak gini nih ngupasnya. Setelah dikupas gundul, dikeprok. Pelan atau keras? Terbelah jadi dua. Diapakan? Cukil. Setelah dicukil, setelah diparut, peras. Sudah diperas tinggal ampas. Diapakan? Buang. Bayangkan, itu cara manusia memanfaatkan buah kelapa. Dipelintir, dijatuhkan, dikupas, dikeprok, dicukil, diparut, diperas, dibuang. 8. Ada yang enak nggak? Tapi yang kita tahu tetap saja buah kelapa memberikan manfaat terbaiknya untuk manusia. Ya, nggak pernah marah dia. Terus saja dia memberikan manfaat. Ya, tapi kan ada peribahasa yang mengatakan habis manis sepah dibuang. Salah nggak peribahasa ini? Ya enggak. Loh kalau sudah jadi sepah diapakan? Buang. Udah jadi sepah. Maka kalau kita nggak pengen dibuang, nah ini pegangan kita. Jadilah sosok yang manisnya tak pernah habis walau diperas siapa. Nyesep tebu kalau masih ada manisnya, eman-eman nggak dibuang. Dan kehidupan sudah memberikan keputusan, tentu ini keputusan Allah. Siapa yang hidupnya bermanfaat untuk orang lain, manfaat itu tidak akan pernah habis. Justru Allah akan menambahkan manfaat yang lebih banyak lagi untuk dia. Karena memang begitu hukumnya. Hukumnya manis ya, itu tidak akan pernah habis. Ya, kalau kita justru mengizinkan atau bahkan memberikannya kepada orang lain.
Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang rela dimanfaatkan, hidupnya akan bermanfaat dan bahagia. Siapa yang tidak rela dimanfaatkan, hidupnya tidak bermanfaat dan jauh dari bahagia. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, betapa ternyata mata hati itu penting untuk menjadikan diri kita khairun nas. Dan khairun nas itu amat sangat membutuhkan Allah, diri sendiri dan sesama. Karena kita tidak akan mungkin sempurna ya mendapatkan gelar KHN kecuali karena kita merasa ada Allah, ada diri sendiri dan ada sesama. Nah, sehingga kita sadar betul kebersamaan di MSC, kebersamaan di ruang berkembang ini ya, adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan diri kita tumbuh bersama menjadi khairun nas. Ya, tumbuh bersama menjadi khairun nas. Ya. Sehingga kalaulah suatu saat MSC ya, ngadain wisuda ya, semua jamaah MSC ruang berkembang akan dapat gelar KHN. Dan kalau semua kita mendapatkan gelar KHN, tahukah kita Bapak Ibu, Allah sudah menyediakan untuk Bapak Ibu seindah-indah tempat kembali nanti di akhirat. Apa itu? Jannah MSC. Sudah disediakan, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasakan betul kebersamaan kita di ruang berkembang di sahabat cinta ini tidak hanya sekedar kebersamaan di dunia. Satu saat kita nanti insyaallah akan bertemu kembali di tempat yang lebih segala-galanya, yaitu di surga Jannah MSC. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke sedikit semoga. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya sehingga bisa menjadi khairun nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, tadi masalah dalam hutang piutang. Kalau seseorang hutang kepada saya, tapi yang hutang itu udah meninggal dan sudah hampir 10 tahun, tapi dari pihak keluarga nggak ada etika baik untuk padahal bukan uangnya bukan kecil lah, ada gitu, tapi saya mau mengikhlaskan itu gimana? Itu kan uang saya kumpulkan dari bertahun-tahun sampai sekarang uang saya belum kembali, Pak. Apakah saya harus mengikhlaskannya atau dengan cara gimana saya menghadapi ini? Soalnya tidak ada itikat baik dari pihak keluarganya. Ngeten, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang ini berarti ada kaitannya dengan soal rezeki. Ada kaitan dengan soal rezeki. Kita melihat rezeki itu kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk menikmati. Karena itu nanti ada istilah rezeki, ada istilah nikmat. Nah, sebenarnya yang lebih penting itu rezekinya atau nikmatnya? Nikmatnya. Iya. Yang penting adalah nikmatnya rezeki, betul? Karena apalah artinya rezeki kalau tidak nikmat? Iya. Jadi sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang menjadi nikmat. Dan rezeki yang jadi nikmat itu rezeki yang apa, Bapak Ibu?
Rezeki yang jadi nikmat adalah rezeki yang sedang tidak di tangan kita. Sedang tidak di tangan kita, tapi di tangan orang lain. Jadi kalau semisal kita dapat rezeki 10 juta, kalau rezeki itu masih di tangan, itu namanya rezeki, belum jadi nikmat. Kalau pengen jadi nikmat, maka rezeki 10 juta itu kita apakan? Kita sedekahkan. Iya, kita sedekahkan. Dan begitu kita sedekahkan, berubahlah rezeki 10 juta itu menjadi nikmat. Berarti sebenarnya sedekah itu memiliki arti cara untuk menikmati rezeki. Cara untuk menikmati rezeki. Ya. Nikmatnya di mana dari sedekah Bapak Ibu? Nikmatnya apa? Sedekah itu. Nikmatnya adalah kita dapat pahala. Ya, kita dapat pahala. Nah, kalau dapat pahala terus kita meninggal, rezeki itu kita bawa ke akhirat. Ya. Kita bawa ke akhirat. Nah, hukumnya mirip seperti yang tadi Ibu alami. Ibu punya uang 10 juta, katakanlah 10 juta. Terus ada orang yang ingin berhutang, Ibu kasihkan sebagai hutang. Maka selama uang itu ada di tangan beliau, ya, ada di tangan beliau, maka itu status uang 10 juta rezeki atau nikmat? Nikmat. Ya, nikmat. Nikmatnya dalam wujud apa? Menolong orang. Walaupun nilainya separuh sedekah. Karena kalau sedekah kan dilepas semuanya. Kalau ini kan ada harapan nanti kembali. Dan sekarang Bapak Ibu, kalau uang yang kita hutangkan masih di tangan orang yang berhutang, berarti pahalanya terus ngalir nggak? Ya. Karena status uangnya itu nikmat. Dan nanti kalau beliau mengembalikan uang 10 juta itu berubah dari nikmat menjadi rezeki lagi. Yang kalau rezeki ada pahalanya? Enggak. Jadi logikanya kalau ada orang yang berhutang, dia nggak bayar-bayar, itu sebenarnya bagus nggak bagi kita? Bagus. Karena kita dapat pahala. Ya, dapat pahala dari dia berhutang yang nggak bayar-bayar. Yang pahala itu akan berhenti kalau beliau bayar. Nah, tapi ini yang berhutang sudah meninggal. Katanya, ini katanya. Tapi memang hadisnya juga ada orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang yang belum dibayar. Itu nyawanya tergantung di antara langit dan bumi. Betul begitu Bapak Ibu? Kalau betul Pak Bu, seandainya Bapak Ibu menghutangi seseorang yang dihutangi meninggal, keluarganya enggak peduli, ya. Kalau seandainya kita bisa melihat nyawa beliau yang sedang terkantung-kantung di antara langit dan bumi itu, kita bisa melihat Bapak Ibu, kira-kira kasihan enggak? Kasihan atau puas ngelihat nyawanya tergantung-gantung? Masa sih puas sambil ngelihat ke langit, terus ngelihat dia nyawanya tergantung-gantung, kita bilang rasain lo gitu. Rasanya kan gak tega ya Bu ya. Ya sudah. Iya. Kalau keluarganya nggak bertanggung jawab, lihatlah dengan mata hati. Kalau dengan mata hati, berarti insya Allah itu nanti pahalanya bisa berlipat-lipat. Itu artinya Ibu, Allah membantu Ibu. Allah membantu Ibu agar uang yang Ibu hutangkan dan tidak kembali itu betul-betul menjadi uang akhirat, tidak menjadi uang dunia. Selama Ibu ikhlas, selama Ibu sabar, nanti insya Allah akan diganti dengan ganti yang amat sangat luar biasa. Ya, diganti dengan yang amat sangat luar biasa. Tapi memang ini butuh Ibu ngelihatnya itu pakai mata hati. Mata hati.
ini yang kelak nanti akan jadi tabungan akhirat saya. Kira-kira kalau ibu menyatakan lunas, itu Allah ridho nggak? Ya udah, yang penting itu, yang penting Allah ridho dengan apa yang saya lakukan. Ya, ridho dengan apa yang saya lakukan. Ya, tapi sekali lagi semuanya sangat tergantung sejauh mana kita melihatnya dengan mata hati. Ada orang nanya begini, Bapak Ibu. Jadi beliau punya tempat sampah yang diambil oleh tukang sampah yang beliau bayar. Nah, rupanya tanpa sepengetahuan dia, ada tetangga yang buang sampah tapi sampahnya pempes. Sampahnya pempes. Nah, qadarullah juga ada kucing yang kemudian merobek-robek plastiknya itu sehingga pempesnya bertebaran. Nah, tukang sampahnya datang, melihat pempes yang itu, tukang sampahnya marah-marah nggak? Ya, marah-marah sama beliau. Padahal itu sampahnya siapa? Tetangga. Iya. Nah, gimana ini Pak Sato ke saya seperti ini? Oh, itu bukan sampahnya saya, tapi saya yang kena marah. Yang buang sampah malah nggak kena marah. Ya waktu itu saya jawab, Bu, Ibu kalau ada orang susah dan Ibu bisa menyelamatkan beliau dari kesusahan, Ibu seneng nggak? Ada orang lagi susah, Ibu bisa menyelamatkan beliau dari kesusahan. Kira-kira yang menyelamatkan seneng nggak? Nah, kalau seneng, itu yang sebenarnya sedang terjadi. Ibu sudah menyelamatkan tetangga dari kemarahan tukang sampah. Ibu sudah menyelamatkan tetangga dari marahnya tukang sampah. Ibu sudah menyelamatkan. Wah, itu kehormatan. Apalagi kalau ini bukan rekayasa siapa-siapa. Ini rekayasa siapa? Allah. Kok bisa ada kucing yang merobek-robek gitu? Pasti. Jadi ibu sudah diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi jalan keselamatan tetangga. Dia tidak dimarahi, ibu yang dimarahi. Ibu sudah menyelamatkan. Sebenarnya betul nggak Bapak Ibu begitu? Dipilih oleh Allah menjadi jalan keselamatan dan kemudahan bagi tetangga, betul? Nah, kalau dipilih oleh Allah itu kehormatan, bukan? Kehormatan. Lantas kenapa mangkal? Tapi ya memang ujung-ujungnya ya tadi, bagaimana kita melihat semuanya pakai mata hati. Kuncinya ada di situ. Kalau sudah nggak pakai mata hati, ya sudah. Iya, tapi kan saya yang dimarahi. Kalau dimarahi itu dosa nggak? Ya enggak lah, udah nggak apa-apa. Orang dimarahi itu nggak dosa. Ya, tapi apa? Ya, tapinya sebenarnya ujung-ujungnya karena kita tidak melihat pakai mata hati. Uang kita hilang kalau kita ngelihat pakai mata hati. Itu nikmat atau bukan nikmat? Nikmatnya apa? Sabar. Sabar. Jadi kalau uang dibuat hilang itu artinya Allah ingin memberikan nikmat kepada kita, namanya sabar. Tapi itu kalau kita melihat uang yang hilang pakai mata hati, tidak pakai mata kepala, ujungnya akhirnya itu ibu lihat segala sesuatu pakai mata hati. Ada ya Allah, begitu Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Kiai atas nasihatnya. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah melihat pakai mata hati semua Pak Sigit. Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Tadi Pak Ardi nggak jadi. Berarti tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin dari Pak Kiai ada yang mau ditambahkan sebagai kesimpulan materi hari ini? Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Kita hidup cuma satu kali, jalan menuju ke akhirat juga cuma satu, yaitu ridha Allah. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk sesegera mungkin menemukan jalan hidup bernama ridha Allah, dan kita tidak akan mungkin bisa menemukan jalan hidup bernama ridha Allah dan istiqomah di atas jalan ridha Allah kecuali ketika kita melihat hidup ini sepenuhnya dengan mata hati.
Ketika kita melihat hidup ini dengan mata hati, maka insya Allah kita berada di jalan yang benar, jalan ridha Allah yang pasti ujungnya adalah surga jannatun. Nah, mudah-mudahan Allah betul-betul hadirkan kita kembali insya Allah di dunia selalu dalam kebaikan, kemuliaan, di akhirat juga dalam kemuliaan yang sama, dikumpulkan kembali oleh Allah di surga yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, bertahun-tahun sudah kami jalani hidup ini, tapi kami merasa ya Allah, betapa hari-hari yang kami jalani tidak sepenuhnya berada dalam naungan ridha-Mu. Banyak sekali yang kami lakukan dalam hidup ini ya Allah, yang masih jauh dari ridha-Mu. Kau Maha tahu ya Allah, betapa kami belum sepenuhnya mencintai akhirat, belum sepenuhnya merindukan akhirat, masih mudah terpana memandang keindahan dunia, masih tertarik dengan kesenangan dunia, sehingga kadang ya Allah membuat kami lalai dari akhirat. Ya Allah, akankah ini tanda bahwa kami belum melihat kehidupan ini sepenuhnya dengan mata hati kami? Ya Allah, bantu kami untuk bisa menajamkan mata hati kami ini ya Allah, sehingga apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami selalu kami lihat sebagai kesempatan untuk melakukan amal kebaikan. Mudahkan kami ya Allah untuk selalu menemukan amal baik dari setiap kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kami. Kesempatan beramal baik dalam setiap peristiwa yang kami alami. Tutuplah ya Allah dari penglihatan kami segala kesempatan untuk melakukan amal keburukan. Kami ingin ya Allah sisa umur kami ini hanya kami isi dengan amal-amal yang membuat Engkau semakin ridha kepada kami. Kami tidak ingin di sisa umur ini ya Allah kami masih saja bergelimang dosa dan maksiat. Kami masih saja terpana oleh keindahan dunia. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta, karuniakanlah untuk kami hati yang hanya bisa terpana memandang keagungan-Mu, hati yang selalu merindukan-Mu, hati yang sepenuhnya mencintai-Mu. Karuniakanlah kepada kami hati yang tidak bisa berharap apapun kecuali hanya berharap kepadamu, tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut kepadamu ya Allah. Karuniakanlah kepada kami hati yang selalu merindukan-Mu ya Allah, rindu bertemu dan berjumpa dengan-Mu. Jadikan hati ini kelak nanti ya Allah akan menjadi saksi atas semua kebaikan-kebaikan kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana fi dinika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia-Mu saat ini mulia. Utuhkan kembali ya Allah kebersamaan kami di akhirat nanti mulia, dengan Kau jadikan majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta ini ya Allah tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan suatu saat nanti ya Allah majelis ini akan menjadi tempat bertemu dan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di surga-Mu, dengan Kau jadikan ya Allah kami semua bisa menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia. Karuniakanlah untuk kami ya Allah semua sifatnya ahli surga, semua sifatnya ahli surga. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki, pemahaman dan juga kekuatan untuk mengamalkannya sehingga kita berhasil menjadi khairun nas. Bapak Ibu, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa akhir majelis zikir dan majelis ilmu dari kertas yang sudah dibagikan yang akan dipimpin oleh Mbak Hagia. Monggo. Bismillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina wa ahlil kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima wa tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya aw ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur antak akramu man satar wa salatullahi tashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'al يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في بدء والتناهي آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.